Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Amin pada video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di bab 1 pertemuan kedua. Mr. berharap kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Bisa sampaikan dulu sebelumnya, kalian pastikan kalian sudah menjawab soal yang ada di Google Form yang linknya di bawah ini yang sudah Mister share ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini bab 1 di pertemuan kedua kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik video ini sampai selesai. Setelah itu akan ada post-test yang Mister berikan, yang linknya akan Mister share ke wali kelas kamu. Selamat belajar, tetap sehat, stay at home, dan rajin cuci tangan. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebenarnya tidak berubah, tapi dia menyesuaikan dengan zamannya. Lalu apakah pengertian dari nilai itu sendiri? Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Informasi tambahan buat kalian, biasanya istilah-istilah tertentu itu memang diambil dari bahasa Latin atau Yunani. Nah, kemudian menurut Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: nilai material, nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. Kalian tentu masih ingat bahwa Pancasila itu adalah dasar negara atau yang dikenal dengan istilah ideologi. Nah, lalu apa fungsi ideologi itu sendiri? Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Itulah fungsi ideologi. Jadi ideologi berfungsi yang ada di slide ini, kamu tinggal bisa dihafalkan. Nah, menurut Kaelen tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Menurut Kaelen juga, ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Jadi ideologi itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang disebut ideologi terbuka dan ada yang disebut ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup, 1, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Nah, lalu Pancasila itu termasuk ideologi tertutup atau ideologi terbuka. Nanti akan ada penjelasannya. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi Pancasila itu tidak akan pernah berubah meskipun zamannya berubah. Tetapi nilai-nilai Pancasila itu akan menyesuaikan dengan sendirinya dengan perkembangan zaman. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di sini jawabannya. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi terbuka dengan ada nilai di dalamnya berupa
nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Pelajaran PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 9 memang lebih mendalam, lebih bersifat kepada pembahasan yang definisi-definisi mengenai hal-hal yang sifatnya teoritis. Nah, kemudian ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR yang kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mana dulu kita pernah ke sana dalam kegiatan outing class, termasuk juga DPR, Presiden, MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, dan BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dalam teori politik ini disebutnya trias politika, atau dalam teori ketatanegaraan ini disebutnya trias politika. Presiden disebutnya eksekutif, MPR, DPR disebutnya legislatif, MK, KY itu disebutnya yudikatif. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Ingat, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber. Hukum yang ada di negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Jadi setiap ada masalah di bangsa ini harus dimusyawarahkan agar mendapatkan jalan yang bisa diterima, jalan keluar yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut: menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Hari ini misalnya kalian suka K-pop, suka lagu-lagu asing, itu tidak apa-apa asalkan tetap dalam batasan-batasan tertentu dan tidak menghilangi rasa nasionalisme kita, tidak mengurangi rasa jiwa Pancasila kita. Silakan saling menghargai keberagaman budaya, tetapi lebih baik kita cinta budaya negara kita sendiri. Perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, ini pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kalau negara kita terancam oleh suatu kekuatan dari negara lain, maka sebagai warga negara kita wajib ikut serta untuk membelanya. Jangan sampai kabur. Nah, pasal 30 ayat 1-nya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Kalau tadi bela negara, kalau ini mengamankan negara kita. Di antaranya bisa ikut pelatihan militer bagi anggota TNI, dan bagi kita yang bukan TNI menjaga rumah kita, lingkungan kita, kota kita, provinsi kita, dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai di sini dulu penjelasan dari Mr. Oke, kembali lagi dengan Mr. Amin di sini pada video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Mister ucapkan terima kasih kalian sudah melihat video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan soal yang telah Mister berikan. Mudah-mudahan nilai kalian bagus semuanya. Sampai selamat Hari Indonesia, we are better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.